ini saya mau sosialisasi tentang pembukuan keuangan. Nih, bapak-bapak udah tahu belum pembukuan keuangan tuh apa? Belum tahu. Belum tahu ya, Pak. Yakin. Bendaharanya siapa ya Pak di kelompoknya? Bendahara ya kan. Ibu Mumiah. Karena ada kesibukan lain. Jadi saya ke kelompok aja biar nanti disampaikan ke bendaharanya ya. Itu. Kalau di kelompok sendiri pembukuan biasanya udah sampai mana Pak progresnya? Ketua atau manual aja ya mah. Untuk sementara ini kita manual. Kalau misalkan ada beberapa program, paling kita menggunakan catatan menggunakan pulpen dan tulisan aja. Berarti tadi udah ada rinciannya Pak, bisa per bulan yang aku barang ini pemasukannya segini tuh jadi belum? Belum. Oh belum ada. Jadi kan saya mau sosialisasi ini tuh biar keuangan kelompok kita ini transparan. Jadi antar kelompok tuh biar tahu nih, oh bisa bulan ini penjualannya turun atau naik, nanti kita analisis bareng-bareng dan cari jalan keluarnya bareng-bareng. Jadi Pak, saya jelasin lagi ya, pembukuan sederhana sama pembukuan digital tuh, kalau sederhana tuh pakai tulisan nih Pak, ditulis bisa bulan ini laku berapa. Kalau pembukuan digital ya pakai aplikasi. Nih aplikasinya tuh macam-macam nih Pak, ada beberapa aplikasi kalau Bapak dicek di YouTube tuh ada macam-macam. Nah di sini saya cuma mau jelasin tentang aplikasi teman bisnis. Jadi aplikasi ini untuk pembukuan keuangan. Ini beda dengan dana ya Bu. Bapak kalau dana itu buat transfer. Kalau ini pembukuan ini cuman buat pelaku usaha untuk mengetahui pemasukan dan pengeluarannya, laba ruginya, laporan keuangannya. Jadi biar kita tuh tiap bulan nggak usah ngetik lagi di komputer, nanti langsung terprogram bulan ini berapa. Jadi nanti habis itu bisa di-share kan ke WA di anggota. Kalau ini Pak, kalau untuk penjualan barang sendiri Pak, kalau di sekolahnya tuh maksudnya prospeknya tuh bagaimana Pak? Maksudnya minat wisatawan itu sebenarnya kalau untuk penjualan barang souvenir di minat wisata ya bisa dikatakan 40% untuk sementara ini. Ya harapan kami ke depannya itu kami akan lebih memperbaiki beberapa kerajinan yang ada di desa untuk meningkatkan lagi lah setidaknya. Ya kami pengennya itu minat wisata lebih meningkat. Jadi kan bisa dipengaruhi ya ke desa ya Pak. Kalau untuk ini Pak, sama saya ini pembukuan keuangannya tuh untuk ada kasnya kan ya? Jadi ada kasnya udah sampai berapa Pak nominalnya? Untuk sementara kalau di bidang program kerajinan, program-program wisata kita masih belum Pak, masih belum terdata 100%. Kita baru per individu. Jadi bisa disampaikan masih belum 100% terkelola oleh kelompok. Jadi masalah kas dan kas kelompok itu masih belum terdata dan kita masih belum meminta kas. Nah, rencana kedepannya memang kami memperbaiki ini menjadi lebih rapi lagi supaya ada kas kelompok untuk berkelanjutan ke depannya nanti di bidang program-program wisata. Ini kebetulan aplikasi yang udah disampaikan Ibu Restu ini sangat membantu untuk kami, untuk mempermudah kami mengetahui pemasukan dan pengeluaran. Sehingga tidak ada lagi keliru di antara kita di kelompok untuk meningkatkan mempermudah kita. Jadi nanti Pak, kalau saya jelasin ya, kalau untuk menginput data pemasukan atau pengeluaran, tinggal aja dipilih di kategorinya. Jadi kan nanti masuk di akunnya, nanti kan yang mereka kan bendaharanya ya Pak ya. Bendaharanya, jadi nanti misal masukin pemasukan, tinggal aja masuk di aplikasi, terus di kategorinya, terus pemasukan atau pengeluaran. Tuh, bisa kalau ada utang piutang, bisa di kelompok ada utang piutang juga bisa ditulis di situ juga. Yang mau ditanyain Pak? Bagi saya sih tertarik kalau caranya seperti ini, cara lewat aplikasi kan ini berarti terbuka sudah, kita enak, tidak ada lagi kita bermain di belakang. Masalahnya inilah yang lebih baik
Kalau sekarang kita hanya data sudah berapa baca buka. Iya. Kalau secara aplikasi ini kan apalagi kita punya kelompok di grup, oh ini sudah masuk ke grup, jadi kan bisa lihat, jadi itu lebih baik. Karena kalau ini kan kita hanya pakai catatan. Nah kan, itu lebih transparan. Ini Ya. harus transparan. Jadi ada harapan saya kan kelompok ini berlanjut terus sih Iya. Pak, berkelanjutan bisa mengubah ekonomi masyarakat. Jadinya saya nih mau ngasih informasi ini biar bapak-bapak juga saling antar kelompok tuh nggak Mengetahui, tidak selalu curigai lah. ya. Jelas ya. Jadi bercerita tentang aplikasi ini sangat menarik ya Bu ya. Menurut pribadi saya sendiri ya ini sangat mendukung lah untuk program-program, salah satunya itu di kelompok kami Klub Darwis. Jadi tidak ada lagi yang katanya lupa, yang kebingungan, semuanya kan tercantum di sini ya. Jadi biar Lebih mudah. biar semua kelompok bisa inilah bisa melihat lah. Ya, Nggak bertanya-tanya lagi, oh berapa. Untuk cara penggunaannya nanti kita lihat videonya bareng-bareng. oke sih. Nanti biar kalau bapak bendaharanya udah ada, biar bisa diaplikasiin, biar informasinya bisa tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Mbak, di sini saya mau menjelaskan tentang pembukuan keuangan. Jadi kan biasanya kalau pembukuan keuangan pakai yang sederhana, ditulis pakai buku aja. Nah, kalau kali ini kita mau bahas yang pembukuan yang digital. Dia tuh pakai aplikasi. Nah, yang saya suluh sekarang itu dia pakai aplikasi Teman Bisnis. Jadi kalau aplikasi ini Mbak, dia ini gunanya untuk buat pelaku usaha. Ini bukan kayak jenis Dana. Kalau Dana kan buat transfer, cuman kalau ini tuh cuman kita nanti mau nyetak laporan keuangan berupa pemasukan, pengeluaran, sama laporan keuangannya itu. Jadi biar cepat, kita langsung praktek aja ya Mbak ya. Boleh. Nah, jadi misal nih, kalau buat bikin aku nih Mbak, kamu pakai ini, misal kamu usaha bisnisnya apa? Kalau Akun sendiri gitu ya? Pakai kalau ada alamat email kelompok, pakai email kelompok. Kalau nggak ada ya pakai alamat email pribadi. Nah, terus nanti di awalnya pendaftarannya berarti masukin nama bisnisnya apa, di bagian apa, kerajinan kah atau bagian souvenir kah atau apa, terus nanti masukin. Nah, kita Boleh izin tanya dulu? boleh. Jadi ini aplikasi ini yang dikeluarkan untuk dari LHK langsung? Oh, Apa ini? enggak. Langsung Ini menyeluruh? menyeluruh Mbak. Menyeluruh. Nah, jadi kan aplikasi keuangan ini tuh nggak cuma Teman Bisnis aja. Ada juga buku kas, ada ini. Tapi kan kalau yang Teman Bisnis ini dia nggak berbayar, gratis. Berarti ini boleh siapa aja? Nah, boleh siapa aja, Oh, iya. asal Mbak punya Usaha. usaha gitu. Jadi kita mulai praktek aja. Boleh, Apa ada boleh. yang mau ditanya lagi? Boleh langsung. Jadi misal nih, kalau kita mau masukin transaksi pemasukan, berarti di transaksi, di menu transaksi, Ya. terus diketik yang plus ini, terus masukin, misalnya kita mau di tanggal ini ada pemasukan barang, misal tanggal 16 kan Mbak, Ya. berarti 16 Juli, pilih kategorinya pemasukan atau pengeluaran. Jadi kalau ada penjualan barang, berarti masuknya di pemasukan. Kalau pengeluaran itu kita misal mau beli barang buat keperluan kerajinan, misal kita masukin yang pemasukan nih. Terus penjualan kan, nama barangnya misal patung orangutan, terus harganya misalnya 150.000. Misal hari ini lakunya 5 pieces nih. Kontak bisnis sama tambahkan catatan tuh opsional. Jadi kalau kontak bisnis kan kadang kalau ada yang beli nih, ya kan kadang ada yang mau ngasih nomor atau enggak kan. Kalau enggak ya dilewatin aja, jadi ini opsional. Terus pembayarannya tunai apa non tunai, misalnya tunai ya Mbak, terus kita simpan. Wait. Mbak, ini di-cut dulu bisa nggak? Boleh. Aduh,
kalau kita mau ngetahuin laporan keuangan, mau downloadnya nanti masuk ke menu laporan, terus di laba rugi. Berarti nanti ini kalau udah ada catatan kayak gini bisa di-print langsung. Print langsung bisa. Bisa langsung. Karena mereka kan sudah terinci kan, tinggal nge-print doang kayak gitu. Jadi kan karena ini aku masih uji coba, belum pernah masukin data pemasukan sama penjualan barang. Misal nih di bulan Januari, kan karena nggak ada, aku belum pernah catatan, jadi belum nggak ada laporan keuangan. Tapi kalau kelompok nanti rajin masukin data pemasukan sama penjualannya, nanti tampilannya kayak gini nih Mbak. Bentar balik ya. Nih, ini kayak gini. Jadi langsung pemasukannya berapa? Otomatis langsung seperti ini di printnya gitu ya. Terus nanti akan muncul grafiknya juga. Jadi misal bulan ini naik, omsetnya berapa, turunnya berapa gitu ya. Misal bulan ini turun, jadi kita bisa analisis sama kelompok. Analisis. Ini Mbak yang bikin sendiri brosurnya? aku bikin sendiri. Oh gitu. Jadi karena ini hasilnya aku udah tugas, terus aku pakai topik ini, biar kan ini kan nanti kelompok kan ada berkelanjutan, ada dana kasnya, biar bisa muter kelompoknya itu. Berarti kan ya ini untuk ke semua orang ya berarti ya, bisa. Semua orang. Orang siapapun bisa mendownload ini dan memakai ini juga. Nggak harus kelompok, nggak harus ke lingkungan satu orang atau satu kelompok aja gitu. Yang penting punya usaha. Oke, siap. Ya. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Bu, jadi ini Bu, saya di sini tuh mau sosialisasi tentang pembukuan keuangan nih. Kalau kemarin kan aku lihat di pembukuan itu Bu, kan masih hanya pemasukan saja. Biasa aja Bu, santai aja sama saya tuh. Hanya pemasukan saja, nggak ngeliatin ada pengeluaran. Jadi kan kita susah nih Bu ngelihat laporan keuangan atau laba ruginya. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau saya tanya nih, pembukuan ini sudah berlangsung berapa lama Bu? Dari bulan Januari tahun 2022. Kalau tahun 2023 ini kan kemarin saya tanya kan belum ada ya Bu ya? Oh, berarti kalau barang-barang ini tuh dari emang udah produksi kelompoknya apa dari masyarakat? Oh, dari masyarakat terus dijual gitu ya Bu ya? Jadi kan dapat keuntungannya cuma dikasih. Oh, karena di kelompok belum ada alatnya. Oh, gitu. Jadi di sini tuh Bu, nanti kalau umpamanya ini kita udah produksi sendiri, jadi kan pasti kita ngejualnya kan dari barang-barang dari produksi kita sendiri. Jadi kan perlu nih Bu kita tentang pembukuan keuangan. Tuh. Jadi kalau pembukuan keuangan tuh Bu, ada yang sederhana sama ada yang digital. Kalau yang biasa Ibu pakai itu yang sederhana, nyatet di buku. Kalau digital tuh pakai aplikasi. Nah, salah satunya Bu, pakai aplikasi namanya Teman Bisnis nih Bu. Aplikasinya kayak gini tampilannya, nanti kita coba deh pakai di HP saya ada aplikasinya. Jadi di sini saya cuma mau jelasin aja cara menginput buat tahu pemasukan sama pengeluarannya. Nih, kan ini ada langkah-langkahnya nih Bu di leaflet yang saya buat ini. Yang pertama nih nanti kita praktek aja pakai HP saya. Pokoknya saya di sini Bu, ini dibalik ada lagi. Nah, jadi di sini Bu, fungsi dari pembukuan keuangan ini Bu, ini tuh biar nanti Ibu ngelihat laporan keuangannya tuh secara otomatis gitu. Nggak pakai tulis lagi. Nggak usah pakai tulis lagi. Jadi tinggal misal barang A dijual laku berapa, nanti dimasukin, nanti tiap bulan ada reportnya, ada laporannya begitu. Itu Bu. Jadi nih Bu ya, kalau di video nih, jadi nih Ibu masukin ini, misal hari ini penjualannya berapa, terus kategorinya nanti kalau ada penjualan barang berarti pemasukan. Kalau Ibu mau beli bahan-bahan berarti dia masuk ke pengeluaran. Begitu Bu. Terus ini nih misal mau tanggal transaksinya misal hari ini, tapi kalau umpamanya besok nih Ibu hari ini lupa masukin transaksinya, bisa sekalian buat besok juga gitu masukin di hari Ibu ingat. Cuman kalau bisa tuh setiap hari berkelanjutan diisi. Dari sisi berarti ini Bu tergantung nih Bu mau pemasukan atau pengeluaran, sama aja caranya, cuman di kategorinya kalau ada barang masuk
apa ada penjualan, berarti masuknya di kategori pemasukan. Kalau ibu ngejual, berarti dia beli barang pengeluaran. Tuh, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak ada. Udah nih. Jadi nih Bu, aplikasi itu macam-macam Bu. Tapi beda sama kalau ibu tadi nanya kan sama Dana ya. Kalau Dana itu kan kita mau transfer atau apa-apa. Kalau di teman bisnis ini Bu, dia itu cuman buat pelaku usaha, nggak bisa buat transfer. Jadi itu buat data aja. Nah, data. Daripada ibu pakai buku, itu kan takutnya kelupaan, sudah dicatat, jadi kan datanya nggak real. Kalau ini kan real datanya. Udah tersimpan. Nah, udah tersimpan. Tuh, ada yang tanya nggak Bu? Nggak ada. Beneran? Iya. Oh ya udah, jadi Bu, makasih ya Bu ya. Nih Bu, kalau mau kan download tinggal di Play Store. Ibu ada Play Store kan ya? Ibu ada Play Store. Play Store-nya mana Bu? Play Store-nya mana? Ini. Di Play Store Bu. Ada Bu? Play Store. Kalau enggak Google Play. Coba dicari aja Bu di sini Bu. Di atas tuh Bu. Oh, di sini. Dicari yang tadi. Mana Play Store? Play Store. Play Store. Mana? Punten ya Bu, saya pinjam dulu. Iya jadi. Ya. Iya. Sini. Nah ya, terus cari di sini Bu, Play Store. Nih, nah, tuh Bu, langsung namanya aplikasinya teman bisnis nih. Nah, ini tuh Bu nanti di download. Nah, pas di download, terus ibu masukin nih, tadi kan katanya ada alamat email kelompok kan ya. Nah, email kelompok, terus ibu masuk aja pakai email kelompoknya. Kalau sudah di-download ini, pakai masukkan email Alamat, kelompok. kalau enggak alamat email ibu di HP, ibu punya alamat email di HP Ada. Nah, terus habis itu Bu, terus ini mau daftarnya, terus ini nama bisnisnya apa? Misal kalau kita kan bisa namanya Darwis gitu kan, dalam bentuk barang atau jasa. Kalau kita kan kalau kerajinan barang kan Bu, terus aksesoris nih kan. Kalau ini kan tadi ada pilihannya aksesoris atau kerajinan, berarti ibu punya kita Ya, ada kerajinan. pilihan. Nah, terus Bu lanjut. Nah ini kan Bu, ini kan online shop. Kalau kita berarti kan kerajinan. Terus masukin kas awalnya. Kas awalnya. Masukin kas awalnya berapa misalnya. Kan masukin kas awalnya. Nih, berarti ini kas awal di bulan, misal contohnya di November tuh 10.900.000 Bu. Nah, ini mau masukin transaksi pemasukan yang tadi saya jelasin. Ini misal harga awalnya 600.000 nih misal. Terus tanggalnya bulan berapa, masuknya pemasukan atau penjualan. Terus ini pakaian kah atau kerajinan kah? Nama barang. Nah, terus tanggal transaksinya misal apa hari ini nih, terus masuknya tunai atau utang Bu. Dia akan masukin Berarti ada pilihan. pilihannya. Ini sama aja Bu, kalau nanti pengeluaran, kalau pengeluaran kan berarti kita beli barang kan ya. Cuman di kategorinya ini Bu diganti nih, ini kan penjualan. Tadi nanti Ibu masukinnya pengeluaran. Oh, yang gitu. penjualan tadi. Penjualan pengeluaran gitu kan Bu. Terus habis itu Bu, jadi Bu, nih kan pengeluaran Bu, tinggal masukin nih kan kategorinya pengeluaran. Jadi nih Bu, aplikasi ini tuh nggak cuman masukin kita nginput data pemasukan pengeluaran enggak. Jadi nanti ada nih labanya berapa, ruginya berapa. Jadi terkoneksi di sini. Ibaratnya harga. Harga. Jadi nanti Ibu tuh kalau bikin laporan keuangannya tuh langsung di print di sini, langsung tanpa kalau pakai buku sederhana kan nyatet gitu kan Ibu harus bantuin mindahin ke komputer lagi kan Bu. Gitu.
nih bu, ini lah masukin nih, ini laporan penjualannya nanti bentuknya kayak gini nih bu. Nih nanti ada saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa, masukannya berapa, Iya. penjualannya berapa. Iya. Terus nanti ada grafiknya. Iya. Kalau ibu masukin per bulan entah naik atau turun, nanti ada grafiknya. Tuh, gitu aja sih bu, saya jelasinnya itu aja. Iya. Makasih ya bu ya. Sama-sama waktunya. deh. Yuk.